Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggelosa Devi dari Prodi PGSD STK Nasional PAU Kambar. Ini dosen pengampu saya, namanya Ibu Titi Susiani MPD. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku yang sudah saya baca, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Untuk itu, marilah kita sama-sama melihat hasil penjelasan yang saya sampaikan. Banyak orang, terutama para ilmu sosial, mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti yang amat masih, yaitu seluruh total pikiran, karya, dan hasil karya manusia tidak berakar kepala alurnya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Bagaimana kebudayaan itu terwujud? Kebudayaan ideal ini dapat kita sebut adat dan kelakuan, atau secara singkat adat dalam arti khusus atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Beda antara adat dan kebudayaan dan peradaban. Adat adalah wujud kecil dari kebudayaan. Secara lengkap, wujud itu dapat kita sebut adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Kembali kepada pertanyaannya, maka jawabannya ialah adat adalah bagian dari ideal kebudayaan. Pranata kebudayaan. Pranata atau institution itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Adanya 3 wujud dari kebudayaan itu ialah wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud fisik dan kebudayaan. Apa beda antara adat dan hukum adat? Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Adapun soal batas antara adat dan hukum adat telah banyak dipikirkan oleh para ahli antropologi, tetapi justru tidak boleh para ahli hukum adat Indonesia. Sistem nilai budaya. Menurut hemat saya masih ada satu nilai budaya lagi yang perlu dikembangkan oleh setiap bangsa yang ingin memperbesar tekanan intensitas berusahanya guna mempertinggi produksinya dan menjadi agak lebih makmur sedikit. Mentalitas pembangunan. Suatu bangsa yang hendak mengintensifikasikan usaha untuk pembangunan harus berusaha agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan. Dengan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan. Lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi. Lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievement dari karya, dan akhirnya tinggi mentalitas berusaha atau kemampuan sendiri. Percaya kepada diri sendiri, disiplin, murni, dan berani bertanggung jawab. Kelemahan mentalitas kita untuk pembangunan. Yang pertama, konsepsi-konsepsi pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang sudah lama mengendap dalam pikiran kita karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya yang kita sejak beberapa generasi yang lalu. Konsepsi-konsepsi pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang baru timbul sejak zaman revolusi. Gotong royong, tempat pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkungan aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Akhirnya perlu disebut satu aktivitas pengerahan tenaga yang sering juga disebut gotong royong. Ialah pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum yang berguna untuk pemerintah. Nilai gotong royong itu menghambat pembangunan. Nilai yang merupakan latar belakang dari segala aktivitas tolong-menolong antara warga desa yang telah diuraikan dalam tulisan yang lalu dalam seri ini harus dikelaskan dalam golongan nilai-nilai budaya yang mengenai masalah dasar yang terkait hubungan manusia dengan sesamanya. Apakah artinya partisipasi rakyat dalam pembangunan? Yang pertama, partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus, partisipasi sebagai individu di luar aktivitas. Yang kedua, dalam pembangunan. Kita bisa meniru pola pembangunan Jepang. Dalam kenyataan perbandingannya tidak semudah itu, dan hanya pendirian bahwa kita tidak bisa meniru contoh Jepang. Hal itu disebabkan karena orang Jepang melalui pembangunan ekonominya sudah 100 tahun yang lalu dalam suatu keadaan dunia yang sangat berbeda daripada sekarang dan di mana kesempatan dan ruang gerak untuk pembangunan masih sangat terbuka. Mengapa orang Jepang menganggap kita bermoral lemah? Karena 2 hal. Yang pertama, orang Jepang terutama para cendekiawannya melihat perspektif berkembang
terwujudnya pergaulan yang lebih intensif dengan bangsa-bangsa Asia. Kedua, orang Jepang umumnya bercita-cita menjadi pemimpin di Asia. Apakah budaya nasional Indonesia? Kebudayaan nasional menyangkut masalah kepribadian nasional, dan masalah kepribadian nasional itu tidak hanya langsung mengenai identitas kita sebagai bangsa, tapi juga menyangkut soal tujuan kita bersama untuk hidup sebagai bangsa. Menyangkut soal tujuan kita bersama untuk dengan susah payah mengeluarkan tenaga banyak untuk membangun, dan menyangkut soal motivasi untuk kita membangunnya. Perbedaan antara manusia barat dan timur menurut konsepsi HSU. Kedua konsep itu berasal dari Eropa Barat dalam zaman ketika mereka berekspansi menjelajahi dunia, menguasai wilayah luas Afrika, Asia, dan Oseania, dan menetapkan pemerintahan jajahan mereka di mana-mana. Semua kebudayaan di luar kebudayaan mereka di Eropa Barat disebutnya kebudayaan Timur. Sebagai lawannya, kebudayaan mereka sendiri yang mereka sebut kebudayaan Barat. Beda antara agama, religi, dan kepercayaan. Religi mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tentang kaidah yang berhubungan dengan budaya. Kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain.